Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'da. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai kepada pembahasan perkataan atau matan dari Syarhus Sunnah yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan wal Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah. Wa min ladunhu, dan Al-Qur'an itu min ladunhu, dari sisi Allah, berasal dari sisi Allah Azza wa Jalla. Dari Allah Al-Quran itu diturunkan. Dan Al-Quran adalah merupakan firman Allah. Allah yang berbicara, Allah yang berfirman pertama kali. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ini dan memberikan tugas kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk menurunkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Al-Quran ini berasal dari Allah, firman-Nya, ucapannya, perkataannya disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah lah yang pertama kali mengucapkannya, mengatakannya, dan berfirman dengannya. Allah lah yang menurunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam. Walaisa, dan bukanlah Al-Quran bimakhluqin. Al-Quran itu bukan makhluk. Fayabidu, hingga dia itu akan sirna. Kalau makhluk, maka dia akan ada masanya, ada ajalnya. Kalau makhluk sifatnya fana. Yabid itu sifatnya adalah fana. Sehingga Al-Quran bukanlah makhluk, sehingga bisa dikatakan Al-Quran itu fana. Tetapi Al-Quran adalah firman Allah yang kekal dengan keabadian Allah Azza wa Jalla. Karena Al-Quran adalah firman Allah, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala kekal dengan kekekalan Allah. Tidak akan fana, tidak akan ada yang namanya ajal, karena sifat Allah tidak ada ajalnya, azali dan abadi selamanya. Itulah yang sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Al-Quran, hatta yasma' kalamullah. Allah sendiri yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Di dalam Al-Quran, hatta yasma' kalamullah, hingga yasma'a kalam Allah, hingga orang musyrikin berlindung kepadamu wahai Muhammad, in ahadun minal musyrikin astajarak, apabila ada seorang dari kalangan kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka berilah dia perlindungan, hatta yasma'a kalam Allah, hingga dia mendengar kalam Allah, hingga dia mendengar firman Allah Azza wa Jalla yang dibacakan kepadanya. Sehingga ini yang menjadi keyakinan ahlu sunnah. Ini yang dipertahankan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ini juga akidah Imam Syafi'i. Ini juga akidah para ulama
sebelum Imam Syafi'i dan setelah mereka, setelah Imam Syafi'i. Dan inilah yang diajarkan kepada Al-Imam Al-Muzani. Demikian akidah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran kalamullah. Dan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, beliau mendapatkan fitnah, tersebar berita hoax bahwa Al-Imam Al-Muzani beliau mengatakan tentang hal ini. Dan ini sebenarnya kenapa, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kenapa Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, sejarah atau asal muasal kenapa Imam Al-Muzani menulis kitab ini. Karena tersebar berita bahwa beliau yang mengatakan tentang atau tawakuf terhadap Al-Quran. Ini berita tentang Imam Al-Muzani. Berita yang kedua bahwa beliau sudah mengatakan Al-Quran makhluk seperti halnya Mu'tazilah. Ini yang diberitakan tentang Al-Muzani. Beritakan bahwa Al-Muzani tawakuf, apakah Al-Quran makhluk atau bukan makhluk. Itu berita pertama, simpang siur tentang Al-Muzani. Ada yang mengatakan bahwa Al-Muzani mengatakan langsung Al-Quran makhluk. Dan akhirnya ditanyakan kepada Al-Muzani rahimahullah ta'ala tentang akidah beliau. Karena para gurunya yang sejaman dengan Imam Syafi'i dan yang seusia, selevel dengan Imam Al-Muzani, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, yang mendapatkan ujian paling berat. Dan beliau yang mempertahankan akidah ini pada saat penguasa ketika itu mempertahankan akidah Mu'tazilah, bahkan mengharuskan, memaksakan akidah ini kepada seluruh ulama yang ada pada waktu itu. Sampai-sampai mereka sebagian dibunuh, dipenjara, disiksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Hanya saja Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, beliau tinggal di Mesir, agak lebih jauh tinggalnya daripada di Baghdad seperti halnya Imam Ahmad bin Hanbal. Karena itu Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala yang pernah dipesan oleh Imam Syafi'i gurunya untuk tidak banyak membahas tentang hal ini, karena kondisinya yang demikian gentingnya tidak memungkinkan untuk menampakkan akidah ahlu sunnah pada masa itu. Karena demikian berat cobaan orang yang berterus terang atau mengatakan dengan terang-terangan Al-Quran firman Allah bukan makhluk. Subhanallah. Nah, disinilah letaknya ujian yang dialami para ulama yang semasa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Karena itu Imam Ahmad dipenjara. Tetapi Al-Imam Al-Muzani yang diam, tidak banyak berbicara tentang hal ini. Di sini terdapat pembicaraan terhadap beliau. Seakan-akan beliau itu mazhabnya tidak jelas. Ada yang mengatakan tawakuf, ada yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ini akidahnya Al-Muzani. Maka beliau diminta untuk menuliskan akidahnya. Subhanallah. Ini yang menjadi titik kenapa Imam Al-Muzani mendapatkan tantangan, dan akhirnya Imam Al-Muzani harus menulis kitab ini untuk menjelaskan akidah beliau yang sesungguhnya, termasuk yang terutama berkaitan dengan Al-Quran kalamullah ini. Dan ini sebenarnya intinya dari kitab ini. Tetapi karena kitab ini sifatnya bukan hanya menjelaskan tentang satu akidah yaitu kalamullah, maka Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala sudah menyebutkan di dalam kitab ini bukan hanya tentang akidah Al-Quran kalamullah, tetapi beliau juga menjelaskan seluruh akidah Ahlussunnah. Seluruh akidah Ahlussunnah dengan tegas, artinya dengan jelas gamblang. Di sini letaknya
akidah beliau, dan beliau menyandarkan akidah ini kepada Imam Syafi'i. Beliau menyandarkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana ditanyakan kepada beliau tentang apa yang dia yakini oleh Imam Al-Muzani, demikian juga apa yang diyakini oleh para imam, para imam, Imam Syafi'i sebelumnya dan yang lainnya. Beliau menyebutkan dengan tegas, wal Qur'anu kalamullah. Ini akidah Ahlus Sunnah tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Allah berbicara secara hakiki. Allah berbicara secara hakiki. Tetapi bagaimananya ini yang tidak diketahui, dan tidak perlu kita mengetahui tentang bagaimananya Allah berfirman. Allah berfirman ini bagaimana? Tidak diajarkan, tidak disebutkan informasinya, tidak ada informasi. Tetapi jelas bahwa Al-Quran adalah kalamullah, itu jelas disebutkan dalam Al-Quran, hingga sebagaimana tadi disebutkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali, dari Allah lah ibtida Al-Quran, berasal dari Allah Azza wa Jalla. Namanya firman, maka dengan huruf dan dengan suara, didengarkan oleh Jibril. Jibril mendengar dari Allah Azza wa Jalla. Jibril mendengar firman Allah ini dari Allah Azza wa Jalla secara langsung. Kemudian diperdengarkan oleh Jibril kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini estafetnya. Allah berfirman kepada Jibril, kemudian seluruhnya ini setelah diterima oleh Jibril diturunkan ke langit dunia secara keseluruhan. Lalu kemudian satu persatu malaikat Jibril alaihissalam menurunkan firman-firman Allah ini kepada beliau Rasulullah SAW secara satu persatu, secara berangsur-angsur. Satu surat demi satu surat, satu ayat demi satu ayat diturunkan sesuai dengan tugas Allah yang Allah berikan kepada Jibril. Turunkan ayat ini, turunkan ayat ini, turunkan ayat ini kepada malaikat Jibril alaihissalam, dan itulah yang diturunkan malaikat Jibril sesuai dengan perintah Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sesungguhnya Al-Quran itu tanzil, adalah yang diturunkan oleh Rabbul Alamin. Allah yang menurunkan Al-Quran. Tanzilu rabbil alamin, nazala bihi ruhul amin, yang membawa menurunkannya. Allah turunkan Al-Quran kepada manusia. Siapa yang menurunkan? Malaikat Jibril, ruhul amin. Nazala bihi ar-ruhul amin, dibawa, diturunkan. Memang tugasnya malaikat Jibril, satu-satunya malaikat yang bertugas membawa wahyu. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika, kepada hatimu langsung. Jadi malaikat Jibril membisikkan kepada hati Rasulullah SAW, artinya langsung. Ala qalbika litakuna minal mundirin, agar engkau memberi peringatan. Langsung ditanamkan Al-Quran itu ke dalam hati Rasulullah SAW. Maksudnya Rasulullah langsung hafal. Langsung hafal. Dibawa oleh malaikat Jibril, kemudian dibacakan kepada Rasulullah SAW, dan kemudian ditanamkan oleh Allah dalam hatinya. Artinya dijadikan Rasulullah itu hafal. Ini kalau Allah menghendaki gampang. Karena jika Allah menghendaki, tinggal mengatakan kun fayakun, jadi. Artinya Al-Quran itu langsung dihafal oleh Rasulullah, tidak pernah lupa. Nah ini. Dan langsung dikuatkan oleh Allah dah hafalannya. Demikian juga para sahabat yang menghafal Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang memilih di antara hambanya. Nah di sini disebutkan dengan jelas lebih tegas lagi oleh Imam Al-Muzani, laisa bimakhluk, bukan makhluk. Dan inilah yang ditetapkan oleh para salaf pada saat munculnya bid'ah Jahmiyah.
Pada saat munculnya bid'ah Jahmiyah, Jahm bin Safwan, sebelumnya tidak ada permasalahan tentang Al-Quran ini. Ijma, sepakat, tidak ada pembicaraan atau permasalahan dengan Al-Quran sebagai kalamullah. Tidak ada permasalahan. Artinya akidah kaum muslimin terhadap Al-Quran pada waktu itu sebelum munculnya Jahm bin Safwan, ini satu, Al-Quran itu firman Allah. Tidak ada pertentangan, perselisihan dalam masalah ini. Ijma. Nah ini tetapi pada saat munculnya fitnah tajahum, fitnah Jahmiyah, maka dibahaslah oleh para ulama tentang Al-Quran adalah kalamullah. Baru kemudian bermunculan para ulama menegaskan Al-Quran adalah firman Allah. Dan ini sudah menjadi kesepakatan ijma sejak zamannya Rasulullah SAW. Tidak ada sama sekali permasalahan tentang Al-Quran sebagai firman Allah. Baru belakangan muncul Al-Quran makhluk ini. Baru belakangan di abad ketiga Hijriyah baru muncul ini. Abad ketiga Hijriyah atau 200 sekian tahun Hijriyah baru muncul pembahasan tentang Al-Quran firman Allah atau bukan. Subhanallah. Padahal sebelumnya tidak ada perselisihan. Sehingga yang memunculkan akidah inilah yang pertama kali membuat bid'atul Jahmiyah atau bid'ah Mu'tazilah. Ini bid'ah tajahum. Nih. Sementara perkataan mereka, perkataan ahlul batil terhadap Al-Quran, Al-Quran adalah makhluk. Nah, ini Al-Quran adalah makhluk. Ini mereka terang-terangan mengatakan demikian. Al-Quran itu makhluk, diciptakan oleh Allah. Nah, adapun penisbatan Al-Quran itu kepada kalam, nisbat kepada Allah, itu nisbat makhluk kepada penciptanya. Subhanallah. Nisbatnya itu nisbat kalamullah atau kalam ini ciptaan Allah. Ada sebagian di antara mereka Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu firman Allah, tetapi Allah ciptakan firman-Nya. Ini yang aneh, yang belum pernah ada dalam akidah sebelumnya. Sebagian di antara mereka dengan mudahnya memodifikasi akidah ini dengan mengatakan Al-Quran firman Allah yang diciptakannya. Ini Allah menciptakan yang namanya firman. Ini menciptakan firman yang ini tidak pernah dikenal dalam bahasa Arab. Namanya menciptakan firman, menciptakan perkataan. Dalam bahasa Arab qala, ini berkata, berbicara, takallama, dan seterusnya. Sehingga tidak ada yang namanya menciptakan kalam. Kalam adalah sifat, bukan makhluk. Tapi Mu'tazilah dan cabang-cabangnya termasuk yang berkata demikian ini. Kalau Mu'tazilah jelas Al-Quran makhluk. Sementara kelompok yang menjadi terafiliasi dengan Mu'tazilah ini, mereka mengungkapkan dengan berbagai macam ungkapan, tetapi intinya Al-Quran makhluk. Meskipun mengatakan Al-Quran kalamullah, tapi kalamullah ini diciptakan oleh Allah. Kalamullah ini diciptakan oleh Allah, makhluk yang diciptakan, yang bernama Al-Kalam. Subhanallah. Makanya Ahlus Sunnah akidahnya bahwa kalamullah, kata-kata kalamullah, firman Allah, itu adalah penisbatan, pengidofahan dalam bahasa Arab, penisbatan sifat kepada yang disifati. Ini makna kalamullah. Menurut Mu'tazilah, kalamullah, kalam di sini, kalam Allah adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Penisbatannya idhafatul makhluk ila khaliqihi. Ini bahayanya kelompok yang seperti ini, bermain-main dengan kata-kata yang tidak pernah dikenal dalam bahasa manapun, yaitu menciptakan kalam. Nah ini khalaqal kalam. Nah ini menciptakan kalam, yang ini tidak pernah ada dalam bahasa apapun kata-kata menciptakan kalam. Tapi yang ada takallama,
yang artinya berbicara. Mereka beralasan kalau berbicara nanti sama dengan makhluk. Kalau dikatakan Allah berbicara, berfirman itu disebut firman, berkata, berbicara, mengatakan, itu makna berfirman. Maka mereka mengatakan Quran itu kalam, tetapi kalam itu makhluk yang diciptakan berupa kalam ini. Ini perkataan kaum Jahmiyah, makhluk. Idhafah makhluk kepada khaliqih. Maka akhirnya dibantah oleh para ulama. Perkataan yang seperti ini yang sangat berbahaya dibantah oleh mereka para ulama. Bahwa ini adalah idhafatus sifat ila mausufi. Itu penisbatan sifat kepada yang disifati. Seperti halnya merah. Merah itu sifat. Sifat itu tidak bisa dipisahkan dari yang disifati. Karpet ini merah. Kata merah tidak bisa dipisahkan dari kata-kata dari karpetnya. Karena itu akan melekat selamanya, seterusnya, senantiasa melekat karena itu adalah sifat. Jika itu sifat yang tetap, maka tidak akan bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan merah ini dari yang disifati. Karpet ini merah ini nggak bisa dipisahkan dari karpet. Nggak bisa dipisahkan. Nah demikianlah. Sehingga idhafatus sifah ila mausufi berbeda dengan idhafatul makhluk ila khaliqih. Kalau nisbat makhluk kepada penciptanya, ini bisa dipisahkan. Makhluk ini bisa terpisah dari pencipta. Ini penyandaran kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi idhafatul makhluk ila khaliqih. Sapi Allah, naqatullah, baitullah, rumah Allah. Ini penisbatan sesuatu kepada penciptanya, pemiliknya. Ini idhafatul sifat ila idhafatul makhluk kepada khaliqnya. Yang kedua, nisbat kepada Allah itu adalah penisbatan idhafah sifat kepada mausuf. Seperti rahmatullah, rahmat Allah. Sifat rahmat itu sifat Allah yang melekat pada Allah Azza wa Jalla, tidak bisa dipisahkan dari Allah. Nah ini kata-kata rahmatullah. Demikian juga kalamullah. Demikian juga sifat keagungan Allah, kebesaran Allah, azamatullah. Sifat pendengaran Allah, sifat maha mendengar Allah ini tidak bisa dipisahkan dari Allah. Sifat ini senantiasa ada pada Allah. Nah ini, sehingga tidak bisa sifat ini berdiri sendiri. Ini idhafatus sifat ila mausufihi, penyandaran sifat kepada yang disifati, termasuk diantaranya firman Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa dipisahkan dari Allah. Nah ini. Adapun perkataan mereka bahwa kalamullah itu nisbat makhluk kepada khaliqnya, penciptanya, ini, maka disebutkan oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah bahwa penyandaran kepada Allah ada dua. Penyandaran sifat kepada yang disifati. Penyandaran kedua, penyandaran makhluk kepada penciptanya. Keduanya ini memiliki konsekuensi yang berbeda. Konsekuensi yang pertama dari idhafatus sifat kepada mausufnya, sifat kepada yang disifati, maka seperti halnya ilmu Allah, ini sifat yang tidak bisa dipisahkan dari Allah Azza wa Jalla. Qudratullah, firman Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah, ini semuanya ilmunya Allah, sifat mendengarnya Allah, melihatnya Allah, tidak bisa dipisahkan dari Allah. Karena itu sifat bagi Allah, sifatnya Allah, wajahnya Allah, tangannya Allah, dan seterusnya tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana manusia dipotong tangannya selesai, mana tangannya nggak ada.
Tetapi ini tidak bisa dikatakan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga sifat ini yang tidak bisa dipisahkan. Seperti tadi disebutkan, merah sifat tidak bisa dipisahkan dari benda yang bersifat merah. Sifat merah tidak bisa dipisahkan dari bendanya. Kalau disifati dengan yang lainnya, maka sifat merah ini bisa hilang, diganti dengan yang lainnya. Nah ini, sehingga ini yang pertama, yaitu sifat kepada mausuf, sifat kepada yang disifati. Penyandaran yang kedua, penyandaran zat yang terpisah dari Allah kepada Allah. Rumah Allah, untanya, naqatullah, Abdullah, hamba Allah, Rasulullah, utusan Allah, Ruhullah, ruh dari Allah. Ini semuanya adalah zat yang terpisah dari Allah, disandarkan kepada Allah karena Allah penciptanya, Allah pemiliknya, Allah yang memberi rizki. Nah ini, Allah yang menguasai. Ini semuanya nisbat kepada Allah berupa zat atau benda-benda. Rumah Allah benda, zat. Ini Rasulullah, utusan Allah, zat tersendiri, terpisah. Ini terpisah dari Allah sama sekali. Ini perbedaan sifat dan makhluk. Kalau sifat melekat kepada Allah, adapun makhluk maka tidak ada. Allah terpisah dari makhluknya sama sekali. Terpisah dari makhluknya sama sekali, tidak saling memasuki satu dengan yang lainnya. Nih. Lalu penisbatan kepada Allah dari sisi ini, yaitu penisbatan makhluk kepada penciptanya, idhafatul a'yan, idhafah atau penyandaran zat, sesuatu yang ada wujudnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini berfungsi atau menunjukkan bahwa Allah yang memiliki semuanya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, ini berfungsi sebagai takhsis, pengkhususan. Baitullah, bait ketika disandarkan kepada Allah bermakna takhsis, khusus untuk Allah. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka. Sungguhnya rumah pertama, ini rumah pertama yang dibikin, diciptakan untuk manusia, lalladzi bi Bakkah mubaraka, sesungguhnya yang ada di Bakkah. Di Bakkah itu Makkah. Mubarakah yang penuh dengan barakah. Ini yang disandarkan kepada Allah, Baitullah, Ka'bah. Itu idhafatul makhluk kepada Khaliqnya. Penyandaran makhluk kepada Khaliqnya, penciptanya. Nah, inilah yang disebutkan. Ketika disandarkan kepada Allah, maka penyandaran itu penyandaran makhluk kepada penciptanya. Maka ada beberapa makna, diantaranya pengkhususkan, diantaranya adalah pemuliaan, dimuliakan, seperti hamba Allah, Abdullah. Ini pengkhususan untuk menunjukkan syaraf. Rasulullah, utusan Allah, untuk menunjukkan syaraf. Nih, yang memisahkan dari yang lainnya. Sementara ahlul bid'ah, mereka tidak menetapkan Al-Quran sebagai firman Allah secara hakiki, bukan makhluk. Mereka di dalam menyelisihi madhab ini banyak sekali cabang atau banyak kelompok-kelompok yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan Allah itu menciptakan Al-Quran di Lauhul Mahfud, menciptakan Al-Quran di Lauhul Mahfud. Ini ada mengatakan di situ, diambil oleh Jibril dari Lauhul Mahfud kemudian diturunkan. Tetapi yang diambil dari Lauhul Mahfud itu ciptaan Allah. Ini ada sebagian kelompok turunannya Mu'tazilah yang seperti ini. Turunannya Mu'tazilah, intinya tidak mengakui Al-Quran firman Allah. Mereka mengakui Al-Quran diciptakan oleh Allah. Kalau namanya makhluk bisa fana. Subhanallah. Sementara ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sebagian orang yang dia hafal, bahkan mungkin hafal Al-Quran, tetapi terkotori oleh akidah Mu'tazilah dan yang lain ini,
Nah ini, sampai mereka itu terpengaruh di dalam ijazahnya. Ketika mengijazahkan, memberi ijazah sanad kepada muridnya, yang mengambil sanad dari dia ini, akhirnya dia di dalam menyandarkan atau di dalam mengatakan di dalam pemberian sanad ini, maka dikatakan dalam ijazah itu disandarkan kepada Nabi, Nabi kepada Jibril, Jibril dari Lauhul Mahfud. Jibril mengambil dari Lauhul Mahfud, bukan dari Allah Azza wa Jalla. Ini bahasa ini yang tidak disebutkan. Ini tidak disebutkan sebagai firman Allah, tetapi diambil dari Lauhul Mahfud sebagai makhluk yang namanya Al-Quran. La haula wala quwwata billah. Kenapa mereka ingin lari dari penetapan Al-Quran sebagai firman Allah, Allah yang berbicara pertama kali? Maka disandarkan bukan kepada Allah, tapi disandarkan kepada Lauhul Mahfud, yang itu adalah merupakan ciptaan Allah Azza wa Jalla. La haula wala quwwata. Sampai seperti itu kelompok yang mengingkari Al-Quran sebagai kalamullah, kaum Mu'tazilah. Dan sampai sekarang madhab ini tetap ada, bukan madhab yang sirna begitu saja. Dan tetap ada kelompok yang mendakwahkan akidah ini, Al-Quran makhluk. Dan ini terjadi. Ini terjadi di berbagai penjuru dunia, termasuk di negeri kita. Kelompok yang seperti ini, kelompok yang mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk dengan dasar apa? Mereka megang mushaf. Ini firman Allah ataukah makhluk? La haula wala quwwata. Jadi memegang mushaf dan kemudian mushafnya ini makhluk atau bukan? Ini yang tidak bisa dia memisahkan antara Al-Quran firman Allah dengan mushaf. Mushaf itu berisi atau kandungannya firman Allah Azza wa Jalla. Adapun kertasnya itu adalah makhluk, tetapi kandungan tintanya makhluk. Tetapi apa? Tetapi isinya atau kandungan yang ditulis di situ adalah firman Allah Azza wa Jalla yang disandarkan kepada Allah. Firman itu disandarkan kepada Allah. Seperti halnya perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala disandarkan kepada Imam Syafi'i karena beliau yang pertama kali mengatakan. Tidak ada yang mengatakan sebelumnya, seperti halnya ucapan Imam Syafi'i misalnya. Imam Syafi'i ketika mengatakan syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Aku mengeluhkan kepada Waqi' buruknya hafalanku. Maka beliau mengisyaratkan, memberikan pengarahan untuk meninggalkan maksiat. Tarkil ma'asi. Fa inna ilmullahi nurun, karena sungguhnya ilmu Allah itu cahaya, wa nurullahi la yuhdali asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ini perkataan Imam Syafi'i. Siapapun yang berkata atau mengucapkan, menyampaikan perkataan ini akan mengatakan perkataan siapa? Imam Syafi'i. Meskipun yang mengucapkan adalah orang yang menghafal bait syairnya beliau ini, tetapi disandarkan bait syair ini kepada Imam Syafi'i karena beliaulah yang pertama kali mengucapkannya. Meskipun ditulis di kertas, maka tidak dikatakan apakah ini kertasnya Imam Syafi'i. Tidak. Tetapi itu adalah perkataannya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang ditulis di kertas dimanapun, di komputer, di HP, di mana saja. Maka ketika itu disebutkan, itu ada perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang pertama kali mengatakannya. Sama dengan firman Allah Azza wa Jalla. Al-Quran adalah firman Allah, Allah yang pertama kali berbicara, berfirman dengan ayat itu. Lalu kemudian disampaikan oleh Jibril. Disampaikan oleh Jibril seperti halnya sebuah surat. Maka surat itu dinisbatkan kepada penulisnya. Siapa yang menulis pertama kali? Meskipun yang menyampaikan, membacakannya orang lain, tetapi itu disandarkan kepada yang pertama kali menuliskan dan mengatakannya.
Ini. Nah, ini diantara permasalahan yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Dan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan kisah tentang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Ketika itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan sanadnya di dalam Al-Quran, maka disebutkan dengan perkataan qara al-Quran ala Ismail dan seterusnya, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah, dari Allah Azza wa Jalla. Ini adalah bentuk penyandaran yang sesungguhnya dan menunjukkan akidah Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala bahwa Al-Quran firman Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika itu menyebutkan sanadnya Al-Quran, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sampai kepada Jibril alaihissalam, lalu kemudian Jibril dari Allah. Ini yang berbeda dengan kaum Mu'tazilah yang akidahnya Al-Quran adalah makhluk. Maka mereka menyandarkan dari Jibril, dari Lauhul Mahfuz, bukan dari Allah Azza wa Jalla. Karena itu Imam Al-Muzani mengatakan min ladunhu, dari sisi Allah. Dari sisi Allah, Jibril yang membawanya, menyampaikannya. Demikian juga Rasulullah menyampaikan kepada manusia sebagai muballigh, sebagai pembawa wahyu Allah Azza wa Jalla. Wa ma'al rasul ilal balal mubin. Rasul itu tidaklah kecuali menyampaikan saja, tidak keluar dari firman Allah Azza wa Jalla secara hakiki. Sehingga demikianlah ditegaskan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, laisa bimakhluqin fayabid. Laisa bimakhluk fayabid. Karena itu dalam satu peristiwa dinukil dari kisah yang dialami Nu'aim bin Hammad. Pada saat itu Nu'aim berkata kepada Al-Muzani, apa yang engkau katakan tentang Al-Quran? Nu'aim bin Hammad sengaja menanyakan itu di hadapan banyak orang. Maka Al-Muzani mengatakan, innahu kalamullah, sungguhnya itu adalah firman Allah. Ditanya oleh Nu'aim bin Hammad lagi, ghairu makhluk? Maka dijawab oleh Imam Al-Muzani, ghairu makhluk. Kalau engkau mengatakan innallaha yura yaumil qiyamah, apakah engkau mengatakan Allah bisa dilihat pada hari kiamat? Imam Al-Muzani mengatakan, na'am. Maka ketika orang sudah berpencar, berpisah, maka ketika itu Al-Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan, ya Aba Abdullah, syahartani. Ya Aba Abdullah, engkau membuat saya ini terkenal. Maksudnya di hadapan orang banyak, akhirnya mereka tahu tentang akidah ini, akidah Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Maka Nu'aim bin Hammad mengatakan, sungguhnya innan nas qad aksaru fika, sesungguhnya orang-orang banyak membicarakan tentang dirimu, bahwa Al-Muzani mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk. Fa'aradtu an ubarri'aka, saya ingin membebaskan engkau dari tuduhan, dari berita palsu itu. Masya Allah. Ini kisah kenapa Al-Muzani rahimahullah ta'ala menuliskan kitab ini atau Syarhus Sunnah ini. Ini salah satunya adalah karena beliau difitnah tentang hal ini. Baik, insyaallah kita sampai di sini. Kita akan lanjutkan dalam pembahasan yang berikutnya bi'idznillah ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.